Tuh, agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Umar Alikmal dari SMK Geraha Husada. bersama saya Koirul Eko Dewantoro dari SDN Punju 1. bersama saya Khairul Anam dari SDN Punju 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana, Umar. bagaimana nih kabarnya Pak Anam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Umar. Pak Umar sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Anam. Ya ini nanti kan akan melakukan proses coaching Pak ya. Ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching itu ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Oh boleh sekali Pak Umar, monggo silakan. Jadi pada saat coaching nanti antara coach dan juga coachee itu akan saya amati Pak. Dan kemudian ketika melakukan itu saya akan amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian ini ataukah belum, gitu ya. Kemudian apakah Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coachee. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Oh boleh sekali Pak Umar, Ya. monggo. Jadi yang pertama nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses coaching ini Pak? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini tentu pastinya adalah tentang kompetensi inti coaching Pak ya, Ya. di mana ada kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, lalu yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Mungkin itu Pak Umar. Berarti tiga-tiganya, tiga prinsip coaching ini Bapak ingin tingkatkan kompetensinya ya. Iya. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan secara penuh juga, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau dari tiga prinsip ini, tiga kompetensi ini, ya, mana yang lebih spesifik Bapak ingin tingkatkan itu Pak? Oke, terima kasih Pak Umar. Jadi kalau dari tiga tadi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif ya Pak yang pertama, terus nanti kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Itu Pak, dua yang ingin saya kembangkan. Oke, baik Pak. Berarti ada dua ya Pak ya yang Iya. Bapak ingin kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih indikatornya ketercapaian dari dua kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan ini? Oke, dari dua indikator tadi yang ingin saya kembangkan tadi, dua kompetensi tadi, indikatornya adalah saya nggak ingin mulek-mulek. Sebenarnya yang ingin saya indikatori adalah bagaimana coachee itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga coachee tersebut sedikit lega dan mungkin sedikit terbantu dengan adanya kegiatan coaching hari ini. Oke, baik Pak. Oke. Nah, baik Pak. Jadi Bapak indikator pencapaiannya adalah coachee ini sudah menemukan sendiri ya Pak solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee ya Pak ya. Nah, nanti juga coachee bisa menemukan permasalahan yang sudah ada. Mungkin saran saya Pak dalam coaching ini juga tadi Bapak sudah ingin mendengarkan secara penuh maupun pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan coaching ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya akan duduk di sini mengamati coach dan juga coachee dalam proses coaching ini Pak ya. Oke, terima kasih Pak Umar karena sudah dibantu dan juga sudah didampingi. Oke, silakan Pak, Bapak bisa melakukan proses coaching bersama coachee. Saya akan mengamati di sini. Oke, terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum Pak Coy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Anam. Pak Anam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Coy. Oh iya Pak Coy, saya dengar hari ini Pak Coy mau menyampaikan sesuatu ya atau mau bercerita. Monggo, kira-kiranya apa ini? Iya Pak, ini
gini, saya inginlah menceritakan permasalahan yang ada di sekolahan saya. Oh, jadi Pak Coy ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolahnya Pak Coy ya? Iya. Oke, mungkin waktunya hari ini kita nggak begitu banyak Pak Coy ya, hanya 15-20 menit saja ya Pak ya. Oke, silakan Pak Coy untuk menceritakan. Nah, ini jadi gini ya Pak Nan ya. Di sekolah saya itu saya melihat siswanya itu kayak ada rasa-rasa bosan gitu loh Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati itu ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran itu monoton, yaitu dengan cara berceramah lah, masih teacher center. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Kayak misal ada yang kurang fokus gitu loh. Itu kan mereka bisa memanfaatkan lapangan yang luas, dan atau di depan sekolah itu juga ada gazebo, kan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran gitu Pak. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu Pak. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oh gitu Pak Coy ya. Baik, berarti di sekolah Pak Coy ini masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, mungkin seperti itu Pak. Ya, betul sekali Pak. Pembelajaran itu dengan cara berceramah, gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan tanya-tanya lah sama beberapa anak itu, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Pak, males kayak gini. Jadi mereka itu nggak gitu antusias lah untuk belajar di sekolah. Oke, baik Pak Coy, kira-kira apa yang ingin Pak Coy harapkan dari percakapan kali ini Pak Coy? Nah, saya itu pengen ini ada perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit lah terlihat itu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit. Mungkin dengan menggunakan metode atau model pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada lah di sekolah. Oh ya, jadi Pak Coy itu ingin adanya perubahan dari rekan Pak ya, untuk merubah cara mengajarnya seperti itu. Nah, betul sekali Pak. Nah, biar ada perubahan gitu loh Pak. Oke Pak Coy, perubahan seperti apa yang ingin Pak Coy harapkan dari rekan-rekan guru Pak Coy? Nah, perubahan yang tentu saja berubah menjadi atau menuju lebih baik ya Pak. Seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media atau sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Berarti itu kaitannya dengan pembelajaran bervariatif ya Pak ya? Ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan bisa dibilang idealnya mungkin 10 ya Pak? Ya. Jadi kira-kira kondisi di sekolah Bapak ini di level mana Pak? Sudah di level mana kira-kira? Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya 5 ya Pak ya, karena masih banyak lah, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan memanfaatkan teknologi, PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar itu masih belajarnya itu gitu-gitu aja, masih menggunakan metode ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang menggunakan media dan metodenya, ya gitu-gitu aja Pak. Oh gitu Pak Coy. Baik, kira-kira nih level berapa yang Pak Coy inginkan untuk perubahan daripada guru-guru tersebut Pak Coy? Kalau dari level 5 dan idealnya 10, kalau langsung ke 10 itu mustahil Pak ya, itu terlalu jomplang lah. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya Pak ya, kan kita sedang berusaha untuk berubah, meskipun perubahan tersebut sedikit atau tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit. Pengennya di level 7 lah dulu kali Pak, karena di sini itu banyak guru yang sebenarnya pengen antusias, pengen lah, tapi itu bingung cara memulainya itu gimana, seperti apa. Oke Pak Coy ya, kalau sudah begitu sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan itu seperti apa? Mungkin yang pertama kali ya, saya ingin mendiskusikan ya dengan
rekan-rekan guru. Ya. Ya, apa itu pengennya itu adanya perubahan dalam pembelajaran, terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukannya karena pendampingan, terus ada melakukan kegiatan mentoring lah, seperti itu, Pak. Oke, berarti melakukan kegiatan mentoring, Pak ya. Ya, selain mentoring, apakah ada strategi lain, Pak, yang mungkin akan Anda lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Sepertinya ya, kalau biar ada apa namanya itu yang mencakup skala lebih besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan ya, atau workshop gitu. Biar maksudnya untuk semua guru terlibat. Oh ya. Baik Pak, kira-kira tadi ada mentoring, ada juga workshop gitu ya. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini Pak, yang paling mendukung untuk dilakukan dan bisa nyaman untuk guru-guru, kira-kira yang mana? Kayaknya lebih ke mentoring dulu aja Pak ya. Kalau untuk mentor ini kan sasarannya itu hanya guru-guru yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nanti dianya itu kayak ada istilahnya tuntutan lah dari sekolah itu, karena kan harus ikut pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu ya. Pengennya melakukan mentoring lah ini, yang untuk guru-guru yang benar-benar mau melakukan adanya perubahan itu. Oke, kira-kira Pak, dari kegiatan mentoring tadi siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu kegiatan tersebut supaya terlaksana dengan baik? Ya, jadi ketika akan melakukan kegiatan mentoring ini, saya punya seorang teman, rekan guru lah, dia itu jago banget. Jadi mungkin nanti kita bisa membantu saya lah menyampaikan konsep dulu kan rekan saya, seperti Pak Niko lah. Itu nanti saya akan akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya bisa lebih banyak gitu Pak. Oke, berarti Pak Coy nantinya akan melakukan kolaboratif ya dengan guru lain ya? Ya betul Pak, saya ingin melakukan atau berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi lah tentunya, sama-sama ingin berkembang. Terima kasih Pak Coy. Nah, kira-kira kapan nih Pak Coy akan melaksanakan ini kegiatan? Kira-kira kalau bisa secepatnya. Ini kan mumpung juga masih tahun ajaran baru, betul, jadi untuk pembelajaran itu masih fresh banget. Ya. Nah, bisa lah mungkin minggu depan mulai bisa dilakukan Pak. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak ya, percakapan kita ini. Kira-kira apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ada sedikit gambaran ya Pak ya, gambaran bagaimana saya akan memberikan perubahan lah di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan itu untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa-siswa. Mungkin nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring gitu ya Pak. Itu untuk saat ini itulah yang bisa saya lakukan, mentoring. Oke, wah saya tidak sabar nih kira-kira seperti apa reaksinya dan mungkin efeknya seperti apa dengan kegiatan mentoring itu Pak Jaya. Oke, mungkin waktu yang membatasi kita cukupkan sampai di sini dulu Pak Jaya. Insya Allah di lain kesempatan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan mungkin kita akan membicarakan yang lebih mendalam lagi. Seperti itu Pak Jaya. Oke, terima kasih banyak Pak Anam atas kesempatan dan waktunya Pak Anam setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Oke, sama-sama Pak Jaya. Semoga sekali lagi apa yang Pak Jaya harapkan tadi dapat terwujud dan kegiatannya berjalan dengan lancar dan akhirnya membawa efek yang positif kepada guru dan juga kepada murid. Kita tutup dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anam, bagaimana tadi hasil proses coaching ini? Sudah berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan lancar dan baik tentunya sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Nah, setelah observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan ke Pak Anam ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi di awal Bapak sudah sampaikan ke saya? Oke, terima kasih Pak Omar. Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan
menanyakan tujuan, terus identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Baik Pak Anam, alhamdulillah Bapak sudah berhasil Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang sesuai. Tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Pak yang sudah saya catat tadi. Yang pertama tadi Pak Anam sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ya. Pak Anam juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching tadi Pak ya. Bapak sudah fokus terhadap coaching ya. Kemudian juga Bapak sudah arahkan, Bapak sudah hadir secara penuh, Bapak juga sudah mendengarkan secara penuh, Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot luar biasa sekali Pak Anam ya. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Pak, satu lagi nih pertanyaan, boleh Pak ya? Boleh. Kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini Pak? Oke, terima kasih Pak Umar. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan juga memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya saya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak Umar. Baik, luar biasa Pak Anam ini ya. Oke Pak Anam, semoga Bapak ini akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Kemudian juga prinsip-prinsip dalam coaching juga semakin lebih tertanam ya, seperti kemitraan ya. Kemudian nanti tadi mendengarkan secara penuh ya, hadir secara penuh, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Mudah-mudahan juga Bapak ketika melakukan coaching ya bisa lebih baik lagi. Oh ya Pak, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini Pak. Ini adalah melakukan observasi pasca observasi ya, menggunakan proses coaching yang tadinya diobservasi. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.